Ya. Baik teman-teman, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bertemu. Tema kita mengenai hukuman mati sebetulnya sudah direncanakan agak lama, sekitar 2 minggu yang lalu. Cuma kemudian menunjuk buku ini memang belum lama, jadi baru 5 hari yang lalu memakai buku ini sebagai pintu masuk untuk berdiskusi mengenai hukuman mati. Nah, waktu perencanaan kita juga sempat bicara sebelum kemudian kita ada info ya mengenai rapper itu, kita sempat berbicara kita mengundang Al-Qaidar atau Nasir Abbas. Kebetulan saya punya kontak ke keduanya, jadi saya ingin ajak mereka untuk bicara soal posisi moral dari hukuman mati, terutama kalau melihat dari pengalaman mereka, konteksnya adalah terorisme ya. Jadi pertanyaan hukuman mati menyangkut soal terorisme. Nah, tapi kemudian muncul berita bahwa Maria Ressa mendapat penghargaan Nobel dan dia banyak melakukan jurnalisme investigasi. Sementara istilah yang saya pakai itu Mbak ya. Jadi dia banyak membuat liputan mengenai sebetulnya summary execution ya. Jadi tindakan-tindakan yang mengatasnamakan hukum pidana. Jadi tindakan yang ada hukumnya sebetulnya, tapi tanpa pengadilan, dan itu banyak dilakukan untuk konteks ini ya, drugs war ya, jadi narkoba. Jadi memang kalau dalam perdebatan mengenai hukum Indonesia ya, ada 3 biasanya alasan untuk alasan yang kuat mengenai hukuman mati ya. Terorisme, lalu narkoba, kemudian muncul juga korupsi. Jadi orang hukuman mati dong untuk korupsi. Jadi tadi itu sedikit Mbak Brigit tadi menyebut political space ya, yang memang yang memunculkan alasan-alasan itu. Nah, buku ini sendiri memang latarnya Amerika Serikat. Jadi kami Gerak meminta Mas Wenats untuk memulai diskusi kita berdasarkan buku itu. Tentu saja vantage point-nya banyak, tapi kita pakai buku itu dulu ya. Jadi baru nanti kita bisa berdiskusi dalam berbagai sudut pandang. Kita punya waktu sampai 1,5 jam ke depan. Jadi kita mulai dari Mas Wenats. Dipersilakan Mas Wenats. Terima kasih Mas Henry Simarmata yang telah memberikan impossible task yang hanya dari 2 hari harus membaca 300 sekian halaman. Tapi membaca buku ini menjadi sangat menarik karena selain bahwa buku ini lumayan baru, masih ya kalau dalam konteks tertentu masih fresh, terbitan 2021, tanggal berapa dia terbitkan kemarin, aku bertanya-tanya, sekitar Januari 2021, masih berapa bulan ini, berarti masih 9 bulanan dari dapur penerbit. Dan setelah coba-coba saya ingin baca, meskipun dengan teks yang sangat American ini, ada beberapa poin. Saya hanya, kan namanya juga pemantik. Namun pemantik itu hanya kayak serpihan-serpihan aja, serpihan api. Jadi benar saya Mbak Brigita, jadi saya hanya 5 menit biar yang Mbak Brigita yang bakar sekian menit. Saya itu cuma diundang belakangan. Apalagi saya, dan permintaannya adalah lain loh, permintaannya nggak bahas bukunya. Permintaannya beda. Ya gampang nanti. Karena ditambah lagi saya di luar apa istilahnya, di luar kapasitas intelektual semacam itu. Lama sekali saya
tidak banyak berbicara mengenai isu hukuman mati ini, meskipun secara pribadi saya anti hukuman mati. Jadi istilahnya ada pilihan politik pro life lah dalam konteks hukum yang ada di sini dalam konteks itu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin garis bawahi dari buku ini. Yang pertama itu adalah sebetulnya bahwa buku ini memang buku yang sangat kaya, terutama bagi teman-teman dalam arti tertentu, pada teman-teman yang secara khusus ingin membicarakan soal anti hukuman mati, istilahnya kontra hukuman mati. Karena memang hukuman mati itu istilahnya banyak istilahnya masih menumbuhkan beberapa perdebatan. Kalau saya mencoba untuk melihat hukuman mati di Indonesia, terutama sebelum saya masuk ke dalam buku ini, jenis pemidanaan, terutama yang berkaitan dengan soal pemidanaan terhadap kasus-kasus kejahatan yang sebetulnya banyak menambah perdebatan itu adalah sebetulnya berbicara tentang pemidanaan mati, death sentence. Bahkan mungkin Henry Simarmata pasti sudah istilahnya kalau Jawanya itu lanyah istilahnya, lanyah ketika berbicara tentang soal hukum, sistem hukum. Masalahnya kan aku nggak mengambil S2, S1 hukum, Hen. Jadi kamu itu kadang-kadang milihnya itu. Gitu. Jadi bahkan ada beberapa negara maju yang telah mengaku sudah declare telah menghapus hukuman mati. Artinya bahwa hukuman mati itu kan sebetulnya hukuman yang paling ultimate ya, paling di atas gitu. Ya mau apa lagi? Mau hukuman apa? Hukuman di neraka itu urusan Tuhan. Tapi kalau dalam konteks duniawi ini kan sebetulnya hukuman yang paling ultimate atau paling akhir itu kan sebetulnya hukuman mati. Dan itu diterapkan pada delik-delik hukum tertentu, bukan? Jadi wacana klasik mengenai penerapan pemidanaan mati itu masih ada. Bahkan kalau misalnya kita lihat negara-negara yang kalau misalnya apa itu, tapi ini saya belum masukkan ke PowerPoint masalahnya. Kan ada kalau misalnya menurut aku nggak tahu nih laporan Amnesty International tahun 2007 atau 2008 lupa saya pada waktu itu, bahwa ada beberapa kategori negara yang telah menghapus hukuman mati, bukan? Jadi ada 5 negara, 5 tipologi negara yang istilahnya dalam arti tertentu berkaitan dengan isu hukuman mati. Kategori pertama itu kan negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan atau kategori perbuatan-perbuatan melawan hukum. Jadi negara-negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan. Itu sekitar 90-an negara kalau misalnya. Terus negara-negara yang menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa. Jadi sudah mulai agak ketat dalam memberlakukan hukuman mati.
Jadi negara-negara yang menghapus hukuman mati dengan kategori kejahatan pidana biasa itu 9 negara. Terus ada negara-negara yang melakukan moratorium, pembatalan atau penundaan praktek eksekusi atau praktek hukuman mati. Ada 39 negara. Terus ada beberapa negara juga yang sudah melakukan abolisi. Abolisi itu apa ya? Penghapusan terhadap hukuman mati. Sekitar 140-an negara. Lumayan besar. Tapi masih ada negara-negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati. Itu 55 negara. Sehingga dapat dikatakan negara-negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati ini adalah negara-negara yang masih secara efektif melakukan eksekusi, bahkan sampai pelaksanaan implementasi dari hukuman mati itu sendiri. Belum lagi kalau misalnya kita kembali ke buku, latar belakang dari buku ini kan konteksnya adalah konteks Texas, salah satu salah satu negara bagian di Amerika yang memang istilahnya sangat keras, istilahnya hardcore. Ya, sangat keras dalam memperlakukan praktek hukuman mati. Ini ada 3 tadi ya, Henry, yang 3 atau 4 negara bagian Amerika. Ada hardcore-nya 3, Indiana, Texas, dan Missouri. Ya, kebanyakan itu. Dan itu kan sangat, kalau misalnya dilihat dari konteks latar belakang historisnya kan negara yang tadinya wild west, yang memang secara istilahnya tingkat kejahatan juga sangat tinggi juga. Nah, bagaimana di Indonesia? Kalau misalnya balik lagi ke Indonesia, tadi ke buku, sekarang balik ke Indonesia. Ya, negara di Indonesia juga ada beberapa kasus. Bahkan kalau melihat data, ada buku menarik judulnya Pidana Mati di Indonesia, Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Datang. Buku lama sih, tahun 80-an, yang aku tadi sempat juga baca itu. Kalau misalnya dihitung-hitung juga, kalau misalnya ngitung-hitung secara praktik juga, Indonesia itu 11 tahun terakhir, misalnya dari 11 tahun terakhir istilahnya mungkin sekitar 10 tahun yang laluan, 98 sampai 2009 itu kita eksekusinya 20 orang. Dan itu 98 sampai 2009 itu kan hanya butuh waktu berapa tahun tuh? 11 tahun ya. 11 tahun. Tapi kalau dibandingkan dari tahun 1945 sampai 2003 lumayan tinggi juga. Maksudnya lumayan panjang juga, dari 45 sampai 2003 Indonesia itu hanya yang tercatat itu hanya mengeksekusi 15 orang. Dibandingkan dengan tahun 98 sampai 2009 dengan 1945 sampai 2003, maka sebetulnya terjadi kenaikan yang sangat luar biasa besar. Bahkan dapat dikatakan tidak besar lagi, tapi cukup tinggi dalam konteks Amnesty International. Negara Indonesia itu adalah salah satu negara yang dalam arti tertentu paling banyak melakukan vonis hukuman mati. Nanti mungkin boleh didiskusikan. Kenapa Indonesia yang begitu lemah lembut, ramah dan sangat sangat sopan ini, kita itu sangat murah hati juga dalam melakukan
ini vonis hukuman mati. Apalagi kalau misalnya dengan ditambah lagi dengan kasus-kasus yang istilahnya three major crime, model-model apa itu tadi, narkoba, terus apa itu terorisme, terus satu lagi apa tadi, korupsi. Bahkan suara-suara yang sangat keras sekali, suara-suara yang sangat penuh dengan keinginan bahwa koruptor itu kalau perlu tidak ada lagi hukuman penjara, tetapi justru hukuman mati. Mas OTT ditembak mati itu maksudnya. Nah ini yang nanti bisa menjadi sebuah apa namanya, sebuah refleksi yang mungkin di satu pihak ada refleksi budaya, refleksi antropologis, dan selain ada refleksi historis, tapi juga ada refleksi legal di sana yang mungkin kenapa bangsa Indonesia yang sangat lembut, yang kadang-kadang sangat pengampun, tapi juga pada saat yang sama bisa sangat tak pengampun dengan melakukan praktek apa tadi, praktek hukuman mati yang sangat besar tadi. Nah, itulah yang akhirnya saya tangkap sebagai pesan yang saya secara sekilas, itu pun sambil lalu baca buku ini. Buku ini tuh sangat noveltis ya. Ceritanya, aku nggak tahu nanti Mbak Brigita bisa komentar apa tentang buku ini. Banyak hal yang diceritakan secara naratif di dalam apa namanya, dalam buku ini, bahkan mungkin sangat jurnalistik. Ada cuplikan-cuplikan atau catatan-catatan liputan yang justru muncul dari apa namanya, dari tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini. Nah, hanya memang ini aku nggak tahu ini apakah sah penilaian saya, karena saya tidak terlalu banyak mendalami masalah hukum, terutama hukuman mati, karena kadang-kadang karena terlalu banyak cerita yang diungkap, terlalu banyak laporan atau liputan yang terungkap, maka kadang-kadang saya itu jadi lost terhadap tesis secara keseluruhan di dalam buku ini. Sebetulnya buku ini pesan utamanya apa? Ternyata itu kan nanti ditutup beberapa kesimpulan. Dan saya lihat kan sebetulnya tulisan dari buku ini kayak seorang pengacara di Amerika yang cerita bang begitu, terus kemudian pengacara itu menyerahkan kepada juri. Itu deh ya fakta-fakta yang terjadi ya teman-teman, dan silahkan keputusan di tangan Anda. Kayak gitu. Jadi kayak semacam pengacara yang menyerahkan kepada kita keputusan akhir, vonis yang perlu dilakukan, apakah terdakwa ini salah atau tidak. Itu yang aku tangkap, Henry ya. Artinya Morris ini apa ya, di satu pihak gaya bahasanya memang sangat naratif, bahkan dapat dikatakan sangat apa ya, kayak storyteller ya. Jadi dia menceritakan begitu banyak hal, kompleksitas hukum, kompleksitas sosial yang masuk di dalam apa namanya, di dalam argumentasi hukum, dan akhirnya itu disimpulkan, silakan Anda menilai sendiri, dan akhirnya biar juri yang menentukan. Jadi kadang-kadang jadi hampir tenggelam, hampir terhanyut
kecuali kalau tadi cuplak-cuplik, tapi sebagai sebuah penceritaan, narasi itu terkonstruksi di sana sini. Hanya kadang-kadang saya jadi bingung. Sebetulnya bangkitnya hukuman mati itu di mana poin utamanya? Terus jatuhnya hukuman mati itu di mana, Bang? Kebanyakan kalau aku lebih banyak melihat bahwa justru buku ini ingin menyoroti sebetulnya bahwa hukuman mati itu perlu dipikirkan lagi. Apakah memang sudah manusiawikah kita dalam menerapkan hukuman mati? Sehingga kalau dilihat itu kita dibawa pada emosi-emosi di dalam sebuah pertimbangan pengalaman apa istilahnya yang dibangun dan dibangkitkan dari pelaku, pengacara, advokat yang ada di sana, sehingga di dalam argumentasi pada setiap advokat itu kadang-kadang ada sisi-sisi kemanusiaan yang begitu sangat kompleks. Jadi kadang-kadang jangan terlalu buru-buru lah menempatkan bahwa orang itu salah atau benar. Kita itu dalam hidup tidak sehitam-hitam, tapi juga tidak seputih-putih semacam itu. Inilah yang kadang-kadang melakukan model-model apa yang seringkali disebut dengan kisah-kisah kemanusiaan di balik bangkrutnya atau gagalnya sistem hukuman mati di banyak negara bagian yang menerapkan hukuman mati itu. Meskipun di sana sini juga si Morris juga berbicara tentang latar belakang. Meskipun data-data si Morris itu diterapkan juga, kadang-kadang data-data Morris yang seharusnya penting malah jadi catatan-catatan kaki. Yang ditulis di dalam bukunya Let the Lord Sort itu membiarkan kisah-kisah kemanusiaan yang lebih menonjol, terframing secara lebih menonjol, sehingga si Morris itu kan berangkat dari sebuah titik sejarah yang tahun berapa? Tahun 70-an kalau nggak salah, yang berbicara tentang justice reformation atau reformasi undang-undang untuk bisa memungkinkan pertimbangan-pertimbangan para juri itu untuk memvonis hukuman itu secara objektif. Nah, ini yang muncul. Nah, hanya saja memang kalau dilihat secara historis kan ada dinamika. Ketika ada keputusan MK, kalau di Amerika itu apa sih? MA, Supreme Court ya istilahnya kan. Tahun 70 itu kan ada unsur di mana dinamika keputusan hukuman mati itu mulai dimunculkan dan sudah diputuskan, dilarang. Kemudian ada sebuah proses di mana di sana ada semacam revisi dan coba untuk melengkapi, mengamandemen undang-undang tersebut. Tetapi kan kemudian permasalahannya adalah tahun 80-an, 90-an ketika siapa itu? Ronald Reagan dan sebagainya itu yang memang sangat kuat, mempunyai latar belakang Kristen yang juga kuat, Kristen keras yang sudah juga kuat, akhirnya membuat popularitas mengenai hukuman mati, baik itu secara obat dan sebagainya, itu muncul menjadi populer. Memang kadang-kadang
ada miss di sana sini. Popularitas itu kan pasti akan ada naik turun, ada fluktuasinya. Tahun 80-an dan 90-an itu pasti ada kasus-kasus yang sedemikian banyak sekali yang bisa memperlihatkan bahwa hukuman mati sebetulnya juga masih menjadi disputasi yang sangat kuat di Amerika. Nah, itu catatan pertama. Catatan yang kedua itu adalah bahwa ini menurut aku ya, Henry ya. Ya. Jadi aku mengatakan begini, bahwa buku ini selain memberikan background historis dan juga ada penemuan data-data dan kemudian dia juga memperlihatkan argumen-argumen sosial, moral dan sebagainya. Buku ini sebetulnya juga menjadi sangat menarik dan menjadi sangat penting bagi teman-teman atau bagi mereka yang tertarik pada proses peradilan pidana. Kalau di Indonesia itu sebetulnya banyak jurnal-jurnal yang juga membahas tentang soal pemidanaan. Hanya memang kadang-kadang kita berada di dalam sebuah situasi di mana hukum itu menjadi kadang-kadang sangat positivistik sekali. Dan ketika berbicara tentang positivisme hukum, maka kadang-kadang kita sangat melihat secara jelas bahwa positivisme hukum terutama di negara kita, karena juga mempunyai latar belakang positivisme hukum di Belanda, itu sangat menekankan pada filosofi utilitarianisme. Jadi hukum dibuat untuk bisa mempunyai manfaat terutama berkaitan dengan soal ketertiban masyarakat. Dan sebaik-baiknya hukum adalah ketika hukum tersebut itu memberikan manfaat yang luar biasa kuat di dalam masyarakat. Itu kan ada unsur utilitarianisme di sana. Ada sebuah proses di mana sebetulnya positivisme hukum itu bukan dikembalikan lagi pada soal nilai kodrat utama hukum, tetapi lebih pada soal pragmatisme hukum yang berkaitan dengan soal itu tadi, kebermanfaatan. Padahal kalau kita mau lihat secara kuat, konteks utilitarianisme itu yang sangat bentam pakai istilahnya bentam gitu ya. Ada unsur bahwa kebermanfaatan hukum itu kan pada soal keadilan. Dan soal keadilan itu berbicara tentang values. Dan ketika itu masuk pada ranah debat mengenai ultimate punishment, dalam hal ini adalah death sentence, maka sebetulnya kadang-kadang kita direduksi pada konteks di mana hukuman mati itu adalah hukuman yang efektif dalam melakukan soal pemidanaan, termasuk juga untuk dikatakan sebagai sebuah hukuman mati itu sebagai sebuah proses di mana ini mempunyai big manfaat atau kebesaran manfaat yang sangat luar biasa dengan menghilangkan nyawa itu. Meskipun sebetulnya itu bisa mendapatkan
bisa diperdebatkan dalam diskurs soal kodrat hukum itu sendiri. Artinya bahwa apakah memang hukuman gitu ya, hukuman itu memang semata-mata hanya berkaitan dengan soal efek dari punishment atau efek dari kontribusi hukum. Apakah itu membuat jera atau membuat yang lain juga. Nah ini kalau dikaitkan dengan buku ini menjadi sangat relevan. Artinya bahwa apakah positivisme hukum itu selalu berkaitan dengan domain utama hukum yang dilegitimasikan berdasarkan asas kebermanfaatan. Padahal kan sebetulnya asal kebermanfaatan itu hanya salah satu value yang nanti akan menjadi efek saja. Apakah memang positivisme hukum itu merupakan sebuah nilai yang nantinya berdasarkan nilai luhur yang lain? Inilah sebabnya akhirnya buku ini menjadi sangat relevan di konteks bagi teman-teman yang melakukan argumentasi kontra hukuman mati, karena buku ini menjadi apa ya istilahnya, menjadi semacam, kalau saya sih mengatakan epistemological reflection, bagaimana sebetulnya kita meletakkan hukum itu secara lebih benar. Jangan sampai sebuah sistem yang terbangun tersebut akhirnya menjadi hanya sebagai tools saja, bukan sebagai tujuan untuk mendapatkan keadilan, tetapi hanya sebagai power tools saja. Jadi ini menjadi sangat kompleks dalam cerita-ceritanya si Morris, ketika di satu pihak Morris itu juga menyediakan refleksi-refleksi kemanusiaan, berbicara tentang soal anti hukuman mati, yang akhirnya itu menjadi semacam, wah ini menjadi peluru baru bagi teman-teman yang anti hukuman mati, terutama bagi saya juga sih, bahwa satu, ada unsur kekuatan baru atau sebagai, ya kalau bagi saya, karena saya dibesarkan dari keluarga Katolik dengan latar belakang pendidikan Katolik, itu selalu dari awal itu sudah bersikap pro-life. Artinya bahwa saya itu selalu akan menyatakan dari pagi sampai sore itu anti hukuman mati. Termasuk dalam kasus-kasus aborsi atau apapun, itu pasti larinya itu pasti ke sana. Nah, permasalahannya adalah bahwa kadang-kadang sistem keyakinan yang terbangun oleh masyarakat ini, kompleksitas moral dan kompleksitas keyakinan yang juga berkelindan di dalam buku ini, gitu ya, kadang-kadang kan dihadapkan pada sebuah apa yang seringkali disebut dengan pertimbangan keadilan. Jadi
pertimbangan keadilan ini menjadi sebuah permasalahan di mana itu kan menjadi sebuah perjalanan yang sangat istilahnya sangat krusial, di mana kadang-kadang nilai keadilan itu bisa ditafsirkan secara lebih longgar atau lebih ketat. Itu menjadi masalah juga. Dan mengikuti logik dari si Morris, di satu pihak meskipun Morris itu mampu menuliskan secara ringan buku ini dengan istilahnya dalam kata kutip investigasi jurnalistik dalam konteks ini itu, tapi terus terang buku ini topiknya sangat berat. Sangat berat. Artinya bahwa bagaimana sebuah proses hukuman mati itu tidak hanya dilihat dalam satu dimensi saja, tapi beberapa dimensi. Dari pembela atau advokat atau lawyer atau apapun bahasanya di situ. Terus bagaimana dari perspektif terdakwa itu sendiri. Terus dari segi hakim, dari segi polisi atau law enforcement atau dalam arti tertentu kejaksaan, tentu saja akan mempunyai perspektif yang sangat beragam, dan bagaimana hukuman mati ini bukan hanya sekedar hukuman yang sederhana. Pertanyaannya misalnya begini, sejauh mana seorang hakim atau seorang juri atau beberapa juri atau siapapun yang masuk dalam lingkaran keputusan hukuman mati itu mampu menjawab dirinya itu sebetulnya siapa toh di hadapan orang-orang lain itu. Problem hakim mungkin kalau di Indonesia itu adalah sejauh mana hakim di Indonesia itu masih mau mengakui bahwa dirinya itu mempunyai apa yang seringkali disebut dengan otoritas ilahi dalam setiap keputusan-keputusannya. Otoritas ilahi, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan basic and fundamental values. Dalam hal ini adalah life itu sendiri atau hidup itu sendiri. Apakah hakim-hakim yang memutuskan hukuman mati atau teman-teman yang sepakat dengan hukuman mati itu masih bisa mendefinisikan sejauh mana sih sebetulnya Anda bisa mempertanggungjawabkan bahwa Anda itu mempunyai kewenangan khusus untuk menyatakan bahwa mati itu sebetulnya hal yang esensial, pramoral, dan self-evidence ada. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu saja mungkin menjadi sebuah pertanyaan bahwa sebetulnya pada titik tertentu, dalam konteks tertentu juga kita perlu lagi mempertanyakan sebetulnya di luar sistem emosi atau sistem afeksional yang ada di dalam kepala kita, mempertanyakan lagi ontologi hukuman mati, di mana hidup itu adalah yang terberikan, bukan Henry Thomas yang memberikan hidup kepada saya, tetapi yang maha memberikan hidup
dan sejauh mana saya itu mempermainkan diri saya sendiri, berperan sebagai yang ilahi yang memberikan hidup itu, dan akhirnya berhak untuk memberikan atau berhak untuk mencabut kematian dari seseorang itu. Ada banyak hal lain sih sebetulnya, tetapi nanti Mbak Brigita yang akan lebih banyak menguraikan dan menarik sebetulnya kalau berbicara tentang hukuman mati ini. Itu saja dulu Mas Henry Thomas, sebagai pemantik, namanya juga pemantik. Ya, baik. Suara saya bisa didengar ya. Terima kasih Mas Venas untuk bacaan dan telaahan terhadap liputan dari atau mungkin sharing pengalaman dari Maurice Jama mengenai buku yang kita bahas pada hari ini. Baik, dipersilakan Mbak Brigita untuk menambah pemantik kita pada diskusi pada malam hari ini. Persilakan Mbak Brigita. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Malam ini ketemu teman-teman yang udah lama sekali tidak ketemu. Selamat malam. Oke. Saya mungkin bukan melengkapi, tapi mungkin dari sisi lainnya. Saya membacanya secara urut, walaupun tidak sepenuhnya bisa terbaca 300 sekian halaman. 2 hari juga. Itu baru kemarin. Jadi begini, pertama bahwa dalam judulnya kan saya berharap itu akan banyak semacam pendekatan entah teologi, entah apa, tapi enggak. Ternyata itu enggak. Saya cari-cari itu enggak ada kata Lord. Sejauh yang ketemu oleh mata saya itu belum ketemu gitu. Banyaknya dia bercerita tentang histori dan berbagai posisi dari hakim kah atau politisi gitu, dan bercerita tentang up and down dari, jelas buku ini hanya dibagi menjadi 2, rise and fall. Jadi maksudnya ketika pertama itu dimunculkan dan kemudian yang kedua itu bagaimana kemudian banyak orang mempertanyakan kembali. Nah, pertama apa mereka itu mengatakan, jadi mereka sampai berkisah kepada Musa segala. Jadi bahwa semakin kamu keras menghukum orang, semakin orang itu tersiksa dan semua melihat bahwa siksaan itu berhasil membuat orang itu menderita, maka orang akan enggan melakukan kejahatan itu. Ternyata premis itu nggak benar. Ada yang mengatakan itu nggak benar. Saya lupa namanya, tapi ada yang mengatakan semakin kamu melakukan hukuman itu dulu, hukuman itu pada tahun-tahun 1000 awal-awal abad-abad awal 17-an gitu di Amerika itu, bahkan kalau budak itu dihukum, budak itu udah menjadi hiburan kalau dihukum. Mereka ditaruh di lapangan, boleh diapain saja, semua orang seluruh kota turun, itu kayak festival. Mereka berpesta dengan menyiksa buruh itu, bahkan pulang membawa tanda mata, cuilan tangan, memotong jari, atau apapun, itu menjadi tanda mata, dan itu hiburan. Nah, kemudian ketika didirikan ada konstitusi bahwa tentang itu ada ininya juga ya, ada ceritanya Tocqueville itu soal demokrasi di Amerika, bahwa semua punya hak yang sama begitu. Maka konstitusi di Amerika itu kan menetapkan bahwa semua yang ada warga di Amerika itu punya hak yang sama. Nah, kemudian dari situ ternyata turunannya kan berbeda. Muncullah kemudian kan di sana berlangsunglah rasisme. Maka hukuman mati itu, suatu vonis di Amerika itu sifatnya berlapis. Pertama dari hukum pidana. Yang kedua dari persepsi. Persepsi bisa dipengaruhi oleh rasisme. Jadi melakukan kejahatan yang sama untuk orang Black American tuh bisa langsung death penalty. Tapi kalau yang white mungkin masih dilihat pertimbangan, oh dia begini, oh dia begitu. Ada pertimbangan meringankan dan memberatkan, itu betul-betul
telaah, tapi kalau black bisa tidak, dan itu sering terjadi. Nah, kemudian saya menyoroti tentang orang-orang yang terlibat. Saya menonton film ini based on real story di South Africa, judulnya Shepherd and Butcher. Itu bercerita bahwa di komentar buku ini mengatakan bahwa seperti tadi katakan Bang Winats, bahwa death penalty itu mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam prosesnya. Di bukunya Kacam-Camam itu dibuka dengan ceritanya Charlie Brooks. Dia 2 orang terlibat dalam pembunuhan, tetapi yang satu lolos, sementara dia tidak. Dia kena death penalty. Lalu sampai udah tinggal 1 hari lagi mau dieksekusi, barulah kemudian si prosekutor itu, si penuntut itu menjadi ragu sendiri. Oh, apakah benar dia yang menarik pelatuknya atau enggak? Dan kemudian dia mencoba membatalkan eksekusi itu, dan ketika itu diperkenalkan cara baru yang penaltinya dikatakan lebih manusiawi, yaitu dengan injeksi. Itu tahun 75-an. Ya, 75-an itu. Nah, sampai si Brooke itu bilang, nanti kalau aku menggeleng-gelengkan kepala, artinya I'm in pain, ya, a very big pain gitu. Tapi atau apa gitu? Oh, kalau kepala nanti nggak bisa, mungkin itu karena saraf. Jadi tangan aja deh, gini. Wah, sampai urusan membunuh pun harus manusiawi. Saya nggak ngerti gimana alasan moralnya atau ini ya, mungkin mau membunuh dengan etika, beretika. Nah, kemudian singkat kata ternyata permintaan sampai ke gubernur, nggak cepet-cepet aja deh, ini terlalu menunda-nunda lama, masyarakat nggak suka kalau ini dibatalkan. Kira-kira si pemerintah ngomong gitu. Gubernur nggak mau ikut campur, ada Board of Justice atau apa gitu yang tim khusus yang untuk menghadapi si prosekutor yang merasa bersalah ini, dan ternyata nggak tembus, akhirnya mati juga. Nah, dalam Shepherd and Butcher itu ceritanya adalah si anak ini umur 17 tahun, dia menjadi penjaga penjara, dan penjaranya itu maximum security untuk death penalty di Pretoria. Umur 17, hari pertama udah dikasih tahu, nih tempat orang-orang yang mau dihukum mati. Nah, nanti kamu tuh begini, keluarin orangnya, ikat, bawa ke tangga, langsung ke lubang gitu, ke gallows, tempat gantungan itu. Nah, gitu. Terus nggak diajarin, tapi besok ikutin aja, karena besok ada death penalty. Hari kedua, dia sudah harus membawa orang. Dan dia stres sekali, masih sangat muda, 17 tahun. Kenapa dia masuk? Karena dia menghindari military ini, wajib militer. Singkat kata, cerita ini dipicu ketika dia membunuh 7 anggota tim sepak bola. Semuanya black. Sementara dia keturunan Perancis. Nah, kira-kira gitu. Dia putih. Nah, ketika di sidang, dia membunuh. Faktanya emang dia membunuh, menembak semua dengan 11 tembakan untuk 7 orang. Semuanya mati. Dan ketika pembelanya bingung, motivasi apa? Karena dia diganggu, emang dia diserempet-serempet gitulah. Terus kemudian akhirnya bukan motivasi itu, triggernya apa? Yang dicari adalah itu. Dan kemudian diketahui, singkat cerita, bahwa sliding door-nya si fan-nya pemain sepak bola itu mengingatkan dia pada tempat gantungan ketika dia buka tuh jeblek gitu, bunyinya tuh sama, dan itu membuat dia langsung stres itu. Apalagi pada hari dia membunuh itu, paginya itu semua ada 7 orang, sehari itu dia mengantar 7 orang ke gantungan. Setiap hari dalam 3 hari dia 21 orang ke gantungan berturut-turut. Nah, itu hari dia membunuh itu, inmates-nya, tahanannya tuh berontak dan terjadi pemukulan. Pokoknya rame banget deh. Susah banget. Nah, satu nggak mati-mati lagi harus
harus diangkat, dijatuhin. Pokoknya dia dalam kondisi sangat stres. Setelah itu dia kecelakaan. Membawa jenazah 7 orang itu untuk mengubur, kecelakaan. Pokoknya berturut-turut begitu, dia ketemulah 7 orang itu. Nah, dikatakan triggernya adalah suara pintu. Akhirnya dibuktikan bahwa ketika dia dibawa dengan suara pintu, dia langsung state of mind-nya tuh langsung kacau banget. Terus dia langsung dilihat lagi, genosnya juga gitu, ketika dibuka juga jeplakannya tuh suaranya sama gitu kerasnya. Singkat kata, dia tidak kena death penalty, bahkan dia akan mendapatkan perawatan psikologi. Nah, apa ya sebenarnya yang kritik terhadap death penalty ya kalau menurut saya? Karena death penalty itu adalah sesuatu yang sangat dalam. Lapisannya itu bisa hanya trigger, atau orang itu bisa memang gila. Kan ada penelitian, killer is born or made, gitu kan. Nah, itu kan penelitian. Ada killer yang punya 32 personalities, gitu. Jadi segala macam rupa-rupa. Maka ketika death penalty itu dijatuhkan, itu memang ada kemungkinan sepersekian persen bahwa itu salah. Tadi dikatakan kayak Sengkon Karta, itu keliru gitu. Salah orang gitu. Nah, lalu debat yang muncul tadi ada paradoksnya bahwa death penalty itu untuk deter kejahatan, tapi ternyata bisa justru mengembangkan atau malah memicu orang lebih banyak kejahatan. Jadi emang ada paradoks di situ. Kemudian kalau jump to conclusion, kalau saya mau ngomong, why death sentence itu kemudian menjadi debate yang luar biasa. Satu, tidak bisa dikoreksi. Kedua, belum tentu dia bisa menghambat kejahatan. Ketiga, kejahatan itu kan terjadi dalam prosesnya, itu terjadi dalam inner life orang yang kita nggak ngerti. Dan keempat, yang menderita itu jauh lebih banyak ketika ada death sentence. Ketika tadinya itu hanya 1 orang dibunuh, tapi ketika terjadi death sentence, keluarga yang dijatuhi hukuman mati itu juga terganggu semua. Maksudnya banyak yang terganggu, ada juga yang tidak tentunya. Dan dalam cerita buku ini, yang paling tidak adil rupanya dalam sebuah kejahatan itu adalah keluarga victims. Keluarga victims itu ternyata jarang diekspos. Baik di surat kabar itu jarang diekspos. Kita juga jarang kan melihat, kalau katakanlah siapa itu The Smiling Rian itu, The Smiling Killer itu ya, yang udah masuk ke National Geographic itu, kan dia masuk di situ. Smiling Killer itu yang dieksplor si penjahatnya. Tapi kemudian si victims itu jarang ya dieksplor. Nah, ada satu lagi yang bagus, suatu acara reality show mempertemukan keluarga victim dan keluarga pembunuh. Bahkan pembunuh serial, anaknya pembunuh serial diketemukan dengan anaknya si victim untuk mendapatkan closure, mendapatkan closure itu jawaban lah terhadap apa yang terjadi pada mereka gitu. Itu menurut saya itu keren sekali. Dan ini banyak yang saya skip ya. Kemudian dalam acknowledgement di buku itu menarik, Walter Long itu dia khusus mendampingi orang-orang yang ada dalam barisan yang bakal dieksekusi. Jadi dia ada di situ untuk membela orang-orang itu. Lalu ada kutipan yang menurut saya bagus dari Adam Hochschild. Dia mengatakan, Adam Hochschild ini dari 18th century ya, orang British aktivis yang sebenarnya dia itu memerangi perbudakan, tapi ini juga bisa berlaku pada death penalty. Bahwa sekarang itu bahwa kita masih harus tetap berharap aja deh. Berharap dalam artian berharap
bahwa death penalty itu nggak ada, bahwa orang lebih memahami sisi-sisi sisi-sisi yang terdalam dari manusia. Karena sebenarnya kita bisa masuk sedalam apa sih? Bisa masuk sedalam apa sih kita pada katakanlah sahabat kita, pasangan kita, ketika mungkin ada suatu titik tertentu yang tidak boleh kita pegang. Kalau kita pegang dia akan meledak. Kadang orang nggak ngerti itu juga. Nah, benar. Lalu ada, kalau soal investigasi itu ada yang menarik. Jurnalis melakukan investigasi tentang salah hukuman, dan itu dia dihukum selama 35 tahun bebaskan. Itu terjadi di Australia dan bukunya itu menerima book prize, judulnya Broken Lives yang ngarang Estelle Blackburn. Nah itu dia melakukan, cewek ini, si jurnalis ini menggali semua kejadian. Jadi ada serial killer di tahun-tahun 60-an yang kena tuh orang lain. Sementara serial killernya itu juga kena tapi tidak sebagai serial killer. Itu menarik sekali bagaimana perjuangan dia untuk membuka itu, dan akhirnya bisa mengakui lah si pengadilan gitu. Cuman itu kan susah sekali karena harus melawan institusi kepolisian dan sebagainya gitu ya. Oke, sebentar saya lihat lagi apakah ada. Oke. Untuk sementara itu aja dulu. Oh ya. Yang terdampak tadi, kenapa orang-orang yang dekat dengan hukuman mati itu akan banyak terdampak, ya karena mereka, bahkan si itu yang di South Africa itu dia harus bekerja secara secrecy gitu. Secrecy, dia nggak boleh ngomong sama siapapun. Bahkan ada yang tidak ngaku ke istrinya kalau dia itu tukang nganter-nganter orang yang dihukum mati gitu. Karena saking itunya ya. Dari situ aja udah ketahuan bahwa hukuman mati itu sebenarnya bisa di dalam kondisi yang, dalam posisi yang sangat debatable gitu. Indonesia itu 350 sekarang dalam ini antrean. Di Amerika ada 3 besar yang mendapatkan hukuman mati, itu 1 pembunuhan, terutama pembunuhan berencana, 2 rape, dan dan ketiga itu kejahatan 2 itu terhadap elderly dan minors, anak-anak dan orang-orang tua. Itu udah kayak pastilah gitu hukuman mati. Baru kemudian muncul yang racism itu. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Brigita. Ini menarik sekali, ada beberapa insight yang dibahas dan menjadi pertimbangan juga, pertimbangan tambahan dalam diskusi kita mengenai posisi moral dari hukuman mati. Mungkin Binyo udah ngetik ya, mungkin Binyo bisa mulai membahas, nanti kita diikuti dengan yang lain. Silakan Binyo. Ya, terima kasih Henry, Mbak Brigita sama Wenats. Sebenarnya saya belum baca bukunya, cuman saya merasa ini sebuah topik yang penting karena ini sesuatu yang jarang muncul di ruang publik ya. Sementara kan tadi disampaikan Mbak Brigita juga bahwa perspektif keluarga korban di sini kalau diangkat itu mungkin juga akan sangat dramatik dan bisa mempengaruhi juga berbagai kebijakan soal ini. Saya tadi nulis pertanyaan di Indonesia, kalau ditarik di Indonesia tuh konteks. Ada nggak survei gitu tentang persepsi tentang hukuman mati dari tahun ke tahun, dulu dan sekarang, dan mengapa? Asumsi saya sih karena mungkin ada faktor bias doktrin agama kali ya, yang masih, ini asumsi tapi sebetulnya penting untuk disurvei secara objektif. Karena saya lihat juga barusan di
di Amerika sendiri dalam risetnya Pew Research April 2021, 6 dari 10 orang di Amerika juga masih mendukung hukuman mati. Nah, yang mereka pertanyakan sebetulnya ini keadilan dalam penetapan hukuman mati itu. Jadi ada racial bias juga dalam persepsi orang-orang Amerika karena kebanyakan dihukum katanya warga kulit hitam. Sehingga pertanyaan tentang keadilan itu menjadi sangat penting gitu. Ya itu. Jadi saya rasa ini penting untuk digali dan terus-menerus dibicarakan supaya kita nggak dangkal melihatnya, tidak hitam putih, dan sehingga kita punya agenda-agenda publik juga ke depan. Saya kira saya nggak tahu juga, saya belum tanya. Sebenarnya ini diskusi ini memicu bagaimana pandangan teman-teman yang bergerak di dunia HAM. Komnas HAM itu ada nggak perkembangan evolusi pemikiran dan sebagainya tentang terkait topik ini. Jadi saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan apakah ada advokasi yang mau dilakukan terkait ini? Misalnya kita tahu akan ada, dan sampai sekarang belum beres, revisi undang-undang KUHP misalnya. Nah yang begini tuh menjadi agenda apa enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan saya masih sangat basic sih, tapi saya kira penting sekali diskusi ini untuk memicu hal-hal tersebut. Di chat box juga saya kira lihat ada Wildan mungkin tuh bisa juga kalau ada informasi survei dan sebagainya tentang itu mungkin penting ya supaya kita memberi bobot lebih terhadap wacana yang sebetulnya sangat penting ini, tetapi entah karena apa, karena saya nggak tahu alasan persepsi publiknya seperti apa, tidak terlalu banyak mengemuka di ruang publik. Mungkin itu aja, Bung Hendrik. Terima kasih. Henry Steven dulu, silakan. Ya, makasih Mas Henry, Mas Wenats, dan Mbak Brigita. Saya punya asumsi begini, bahwa hukuman mati kalau kita melihat yang ada gitu ya, lalu kemudian kita mau runut ke belakang, kalau dalam negara kita masih bisa mengaitkannya dengan hopes, dengan hope gitu ya, negara sebagai penjamin untuk kebaikan bersama. Tapi kalau kita tarik lagi, bukan cuma hal-hal yang materialis, tapi ada hal yang justru religius ya, yang menjadi dasar itu semua. Dan kalau kita melihat peristiwa inkuisisi misalnya, hukuman mati, siksaan fisik itu juga merupakan purifikasi. Jadi kalau tadi ada misalnya dibahas soal moralitas hukuman mati, kalau kita anggap itu sebagai purifikasi bagi manusia yang berdosa, nah ini malah makin menarik juga. Bagaimana jalan untuk mencapai keselamatan? Walaupun itu pemikiran zaman dulu, tapi bukankah kita masih menemukan juga jejak-jejaknya? Dan bukankah itu pula yang membuat kita bungkam di Indonesia ini? Bahwa itu memang seharusnya pengedar narkotik atau pelaku korupsi, ya memang seharusnya mati. Lebih baik dia mati, karena dengan begitu dia bisa menebus dosa-dosanya. Sehingga nanti di akhirat nanti dosanya sudah sedikit terampuni. Mungkin konsepnya begitu ya. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa ada juga jejak-jejak religiusitas yang masuk dan menjadi pembenaran dalam death sentence itu, dalam hukuman mati. Jadi enggak murni bahwa ini hanya hal duniawi, tapi ada pembenaran religius di situ. Tapi ini masih pendapat saya, silakan dieksplorasi kalau misalnya menarik. Itu aja, Mbak Brigita, Mas Eka, Mas Hendri, terima kasih. Baik, sebelum boleh menanggapi yang disampaikan Mas, sebentar. Ya. Apa tadi yang menanyakan, yang bertanya tadi, Mas Rawanda?
atau Mas siapa tadi? Mas Binyo namanya, Mas panggilannya Binyo. Binyo. Mas Binyo. Mas Binyo, halo. Jarang sekali dan belum pernah ada, baru ada tahun ini, bulan Juni, dilakukan oleh Oxford University, research tentang persepsi terhadap hukuman mati di Indonesia. Dan ternyata tidak segampang yang kita ini. Satu, masyarakat tidak tahu tentang itu. Lack of knowledge. Ya. Kemudian berapa sih yang udah dihukum mati? Tidak ada data yang terbuka. State secrecy. Oke. Jadi tidak ada yang tahu sebanyak apa yang sudah dijatuhi hukuman mati. Sekarang yang tercatat itu 350 untuk raw deaths-nya, jadi yang udah dalam barisan untuk menunggu eksekusi. Dan 60% dari itu adalah drug traffickers. Kemudian selebihnya adalah pembunuhan, terutama pembunuhan berencana. Dan kemudian kalian ini nggak sih, concern nggak sih dengan death penalty? 2% mengatakan well informed, 4% mengatakan very concerned. Bayangkan, well informed 2%, very concerned 4%. Jadi 94% sisanya itu antara sekedar tahu atau tidak tahu sama sekali atau tidak concern. Bisa kebayangkan bagaimana membawa ini ke ruang publik yang lebih terbuka, membawanya ke Komnas HAM, itu membutuhkan langkah-langkah yang tidak pendek. Karena itu angkanya, dan itu Juni 2021, Oxford University untuk Indonesia. Itu. Ya, sementara itu tadi yang Mas Henry tadi apa ya? Yang Purifikasi. Nah, itu ngeri ya, Mbak. Ya. Karena kalau di dalam biara kan purifikasi juga dilakukan seperti itu kan di abad-abad 16. Menyiksa diri sendiri. Kalau merasa berdosa langsung mencambuki diri sendiri kan. Ya, itu ranah itu saya belum bisa ngomong. Mas Wenats nih yang pernah di biara juga. Itu dulu. Ini sebelum ke Wildan ya, saya nyambung sedikit Mbak, Mas Wenat, Mbak Brigita. Mungkin pengalaman terdekat saya dengan hukuman mati itu adalah Fabianus Tibo ya. Jadi setelah Tibo mendapat hukuman mati, mereka datang ke PBHI, waktu itu saya di PBHI, dan mereka sebetulnya pada dasarnya ingin meminta, atau kita waktu itu, atau teman-teman lawyer waktu itu, untuk melayangkan surat kepada Presiden untuk permohonan grasi. Nah, termasuk permohonan itu juga diajukan ke Komnas HAM. Oke lah, itu cerita yang mungkin agak teknis, tapi di situ mungkin pengalaman saya paling dekat ya dengan hukuman mati, di mana saya melihat walinya, 3 orang yang menjadi wali dari Fabianus Tibo itu, dan mereka bercerita, dan seolah-olah saya, Wenas tadi mengungkapkan bahasa yang pas ya, kita kayak berada di posisi bahwa mulut kita itu bisa menentukan langit itu mau biru, mau merah, mau itu yang kadang-kadang ngeri sendiri ya kita itu. Ternyata ada ya posisi begitu. Ya itu sebuah pengalaman ya. Baik, mungkin Wildan silakan di kolom chat bisa diceritakan. Ya, terima kasih Bung Thomas. Jadi menyangkut itu menarik. Saya sebetulnya agak telat membaca buku itu. Jadi saya melihat dalam konteks hukuman mati itu kalau sebetulnya kan banyak pro kontra, dan arah wacana kritis itu sebetulnya kan memang menolak hukuman mati itu karena banyak penelitian memang itu tidak efektif ya. Artinya apa yang dilakukan oleh utilitarianisme itu jadi tidak terbukti karena memang beberapa buku yang menunjukkan itu tidak efektif. David Johnson salah satunya, misalnya seorang sosiolog juga membuktikan studi kasus di Korea, di Jepang, bahwa justru ketika kriminalitas justru berkurang ketika negara mencabut mengurangi hukuman mati itu.
Dan itu sebetulnya problemnya kan sebetulnya begini. Apakah memang hukuman mati itu menjadi problem hukum yang semata-mata demi hukum atau karena politik? Kalau dilihat dari dinamikanya. Nah di Indonesia sepertinya ini politik. Ya tadi yang terkait dengan pertanyaan Binyo ya. Memang dukungan publik itu makin kuat meskipun survei terakhir itu menurun. Hampir survei Kompas 2017 misalnya 85% orang mendukung hukuman mati itu. Ipsos terakhir itu masih sekitar 70%. Artinya memang kita masih punya problem untuk menghapus hukuman mati itu karena kita tidak punya dukungan publik untuk itu. Artinya memang hukuman mati ini bukan semata-mata hukum, tetapi karena ini murni politik. Kalau misalnya, katakanlah misalnya 2024, ketika publik mengatakan hukuman mati tidak penting, saya kira itu akan lebih mudah. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menarik begini. Apakah hukuman mati ini saya tidak tahu, saya ingin mencari, ada kaitannya dengan the level of violence di masyarakat gitu. Karena begini, semakin sering misalnya level of violence, kejadian-kejadian violence ya, apakah itu dilakukan oleh negara, apa yang terjadi di Papua dan sebagainya, itu juga memberikan resonansi untuk melanggengkan kekerasan itu. Ini belum ada. Ini menarik. Apakah misalnya ketika dalam negara-negara di Skandinavia, atau negara-negara yang level kekerasan tinggi, justru orang cenderung menolak hukuman mati itu. Nah, saya belum ada. Saya menduga ini masih agak imbisil ya. Ini ada kaitannya ketika semakin banyak kekerasan di masyarakat, terutama dilakukan oleh negara, semakin orang mendukung hukuman mati. Ada semacam kalau katanya Hannah Arendt ya, banalitas ya. Dia menjadi semacam hiburan. Orang tidak lagi peka bahwa hukuman mati itu menyangkut persoal jiwa manusia, hilangnya manusia dan sebagainya itu. Nah ini menurut saya ada problem itu gitu loh. Ya tadi ada Bung Henry mengatakan ini ada bisnis soal itu juga kan. Ini perlu kita lihat juga gitu. Saya kira itu. Kalau di Indonesia dukungannya masih jauh karena publik masih mendukung hukuman mati itu. Tetapi saya melihat bahwa ini persoalan politik bukan semata-mata hukum. Artinya bagaimana negara mempertontonkan sekaligus untuk mempertontonkan kekuasaannya di situ. Dan itu kaitannya menurut saya ini meskipun masih perlu diuji lagi, ini selama masih negara membiarkan kekerasan terjadi di masyarakat, saya kira masyarakat akan terus mendukung hukuman mati ini. Saya kira terima kasih. Itu saja. Will. Ya Mas. Yuk. Itu aku boleh nanya langsung ya ke Will? Yuk. Boleh. Itu kan berarti ada semacam istilahnya korelasi ya. Tadi dikatakan bahwa ketika negara itu masih mempunyai kecenderungan violence terhadap masyarakatnya atau warganya, ya, maka dia atau society-nya itu masih cenderung untuk tetap mendukung semacam hukuman mati, gitu ya? Ya, itu dugaan saya. Kalau misalnya semacam itu kan kita perlu melihat lagi ya, artinya bahwa kalau aku sih melihatnya ini lebih ke budaya, bukan ke politik ya. Kalau aku sih mengatakan budaya, kalau begitu. Artinya bahwa semacam ada values yang sengaja dijaga dan memang dilestarikan semacam itu kan ya, yang akhirnya membuat orang melakukan itu tadi. Kalau aku istilahnya itu gigi ganti gigi gitu ya, gigi ganti gigi, kuku ganti kuku, bibir ganti atau model-model seperti itu. Nah itu yang akhirnya membuat semacam lingkar kekerasan yang secara sistematis dilembagakan melalui konteks dalam hal ini adalah negara sebagai lembaga hukum, kan itu kan logikanya kan modelnya seperti itu kan, seperti itu. Permasalahannya adalah bahwa sejauh mana sebetulnya akhirnya ini balik lagi ke konteks
negara yang ditempatkan atau diposisikan sebagai sebuah apa istilahnya, sebuah institusi yang mempunyai dalam tanda kutip kewenangan suci itu tadi lah, kewenangan suci yang tadi dikatakan sebagai hak prerogatif ilahi yang sebetulnya itu hanya dipunyai oleh yang maha pencipta atau yang maha memberi kehidupan. Tapi dengan tiba-tiba si manusia ini melakukan apa istilahnya, melakukan terjemahan bahwa aku bisa kok melakukan hak tersebut dengan segala macam bentuk legitimasi teologinya atau legitimasi ilahinya, termasuk juga itu tadi yang berkaitan dengan soal apa tadi purifikasi atau whatever, itu kan gereja zaman abad apa namanya abad ke-8 misalnya kayak gitu. Kalau sekarang kan itu pasti akan apa mempunyai paradigm shift yang sangat radikal sebetulnya, karena kalau misalnya itu terjadi kan sebetulnya sejak Konsili Vatikan pertama mengatakan bahwa hukuman mati itu benar-benar ditolak oleh gereja, ditolak dalam bentuk apapun, Nah inilah yang akhirnya kalau aku sih mengatakan ada unsur ini ya, budaya yang memang aku bisa mengatakan something wrong atau something miss dalam konsep membangun sebuah sistem hukum yang berkeadilan atau berkeadaban. Karena kalau misalnya itu balik kita kembali pada agenda Dirgantara yang mengembalikan apa harkat kemanusiaan, kan itu sudah merupakan apa harga mati ya. Kalau aku sih mengatakan harga mati. Semacam itu. Gimana? Nah, ini masih ada. Nah, ini ya. Itu. Nambah dikit. Oh iya, Mbak. Ya. Gereja aja belajarnya lama sekali. Iya. Dan baru 4 tahun lalu benar-benar tidak ini hukuman mati itu nggak boleh lagi, tak dapat dibenarkan. Waktu Yohanes Paulus II. Setelah itu yang benar-benar itu baru 4 tahun. Menurut Romanis kemarin baru ketemu. Nah, situasinya bahwa membunuh itu waktu itu yang dibela oleh ini adalah bela diri itu boleh, kalau membela diri boleh membunuh, juga perang. Yang lucu perang itu orang bisa mengatakan saya nggak membunuh orang, saya membunuh membunuh seragam. Nah, yang dilihat seragam. Jadi di balik seragam itu nggak ada orang. Maka orang-orang tentara itu bisa dengan enak membunuh orang lain karena yang dilihat seragamnya. Kemudian, jadi pakai drone saya, Mbak ya. Ya itu, dan pelaksanaan hukuman mati oleh negara itu yang dibenarkan dulu oleh ini Katolik ya, begitu dah. Ya silakan. Fulgen tadi juga ngetik di chat, silakan Fulgen. Fulgen itu siapa? Ya, sebetulnya sih tadi selamat malam dulu ya, sorry. Tiba-tiba aja teringat sih tadi ketika Bung Wenats tadi bicara mengenai positivisme hukum, itu tiba-tiba aja terbersit bahwa ini sebetulnya teringat mengenai salah satu mata kuliah lagi pas di STF dulu sih, filsafat hukum. Perdebatan di Amerika sendiri sejak tahun 1961 itu kan mana yang lebih utama sebetulnya dalam hukum atau law? Apakah moralitas yang mendasari pembentukan sebuah hukum atau undang-undang atau apapun lah itu namanya, atau sebetulnya hukum itu sendiri yang hendak membentuk moralitas sebuah masyarakat? Ya, positivisme hukum pasti akan bilang hukumlah yang utama. Apapun kondisinya, ketika sudah dibuat jadi hukum atau undang-undang itu, maka itu yang harus dijalankan. Masalah konsekuensi moral setelahnya ya itu urusan berikutnya lah, yang kemudian harus diperbaiki melalui
perombakan undang-undang. Nah, kalau kemudian berkaitan dengan hukuman mati, lalu kemudian apapun lah, mau atas nama negara atau siapapun, dan kemudian penjagalnya, bahasa saya penjagalnya ya, karena kemudian dia melakukan pembunuhan bukan cuma satu orang tapi lebih dari satu dengan sistematis, apakah kemudian dia tidak bermoral karena dia sekedar melakukan perintah dari atasan? Dan kalaupun itu yang terjadi, apa bedanya pelaku ini dan juga terus kemudian yang menjatuhkan hukuman mati, entah juri, entah itu kemudian hakim yang melakukan persidangan, apa bedanya mereka dengan seperti yang dulu dilakukan pada seperti yang dijatuhkan hukuman pada pejabat-pejabat Nazi pada Perang Dunia Kedua? Toh tidak ada bedanya juga sebetulnya, karena mereka melakukan pembunuhan dengan atas nama apapun itu. Karena saya pribadi sebetulnya ya menolak pembunuhan. Tapi kalau kemudian bagaimana? Bunuh ayam aja nggak tega kok. Oh, jangankan bunuh ayam, bunuh nyamuk aja nggak tega ya. Tetapi kemudian kan kalau sebenarnya kemudian tadi Bung Wildan juga bicara itu ada kaitannya mungkin juga kekerasan negara yang dipertontonkan sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat bisa menerima. Lalu kemudian juga tadi secara tidak sekilas saya melihat Bung Henry Thomas juga mengatakan mengenai budaya. Saya malah justru curiga bahwa sebetulnya ini adalah sekedar memuaskan ego melihat darah yang keluar. Makanya kan seringkali sekarang hukuman mati tidak lagi dipertontonkan secara publik. Apalagi tadi diceritakan mengenai slavery di Amerika, orang pulang setelah hukuman pada para budak itu membawa kenang-kenangan. Nah, apakah ini kemudian bukannya sekedar kemudian memenuhi, ya mungkin ada kaitannya secara politis, terus kemudian ini cuma sekedar memenuhi keinginan kebinatangan manusia lah, bahwa kemudian ingin melihat darah yang tertumpah. Saya sih malah curiganya ke arah sana, dan kemudian secara politis ya kemudian oke, itu disahkan, walaupun kemudian ya semakin banyak juga kemudian tidak merubah secara signifikan angka kejahatan. Begitu paling tidak menurut saya. Ya, menarik. Salah kan harusnya. Oke. Saya Ya, Mbak. Saya jadi teringat Romo Herian selalu bilang, dalam hidup ini selalu ada tegangan. Ingat kan? Jadi ini tegangan antara apakah karena negara itu mau mempertunjukkan kekerasan dan senang, atau masyarakat tadi apakah moral dulu ditegakkan atau hukum menegakkan moral. Nah, itulah tegangannya terletak di situ. Bagaimana by the time ya, menurut saya, apakah juga Eropa itu dulu juga seaman sekarang? Bukankah yang berdarah-darah dulu kan Eropa, abad-abad 16. Bagaimana mereka berkelahi dengan sangat luar biasa. Bagaimana istrinya dipenggal, raja-raja itu. Jadi sebenarnya manusia, kemudian ya inti manusia itu pada dasarnya titik terdalamnya ada pada hati nurani itu ya, penemuannya rupanya juga perlu trial and error, saya pikir. Karena kekerasan itu kan berpindah lokasinya. Ketika dulu di Eropa lokasinya, kemudian Eropa sudah menjadi anteng, sekarang pindahlah ke Amerika gitu. Saya pikir in the process, makanya tadi yang dibilang we are still in a hope, itu menurut saya itu kunci banget. Jadi kita memang nggak boleh merasa putus asa atau kita langsung menjudge, menghakimi bahwa ya itu karena banalitas kita, keinginan manusia melihat kekerasan atau seperti itu. Saya pikir tidak berhenti di situ ya. Saya setuju dengan yang dikatakan Rothschild tadi. We still in hope. Kita masih dalam
posisi berharap dan harapan itu nggak boleh padam, bahwa suatu ketika manusia juga bisa menjadi lebih dalam artian civilized atau lebih moral, lebih menghargai kehidupan, lebih mengetahui bahwa hidup itu terberi, bukan kita beli, bukan kita pilih di toko, aku beli nyawa yang itu, enggak begitu. Saya pikir. Jadi tegangan itu yang harus terus dipelihara untuk suatu ketika mencapai suatu posisi yang yin yang. Wildan pintar itu soal itu. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai pada penghujung waktu. Memang kita jadwalkan 1,5 jam saja. Sebelum kita tutup, mungkin video dibuka supaya bisa diambil foto sebentar saja. Masih 2 menit, Mas Wenat. Apa? Foto dulu. Nanti ditutup oleh Wenat, kemudian Mbak Brigita. Kita foto dulu. Mas Henry. Tuh. Mas Henry. Ya. Boleh bertanya tidak? Oke, Umar, ayo Pak Yai. Mbak Ita dan Mas Wenas. Ya, saya tertarik ini dengan hukuman mati. Saya tidak termasuk di dalam survei yang 7 itu yang di Kompas yang dibilang Mas Wildan ya. Pokoknya dengan apapun saya tidak setuju hukuman mati ya. Gitu, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini saya mau tanya sama siapa Mbak Ita. Mbak Ita tadi disampaikan bahwa di buku Sama Eskama itu ya, itu isinya kan cerita, history. Saya ingin tanya ini, apa cerita besar di situ dan pada posisi apa siapa Skama itu? Apakah apa yang menarik dari itu, dari Skama itu? Yang pertama. Yang kedua untuk Mas Wenat ya. Kalau dalam satu kampung ada satu orang, ada 1.001 orang, yang satu orang itu kira-kira mau membunuh 1.000 orang. Yang 1.000 orang itu, kira-kira yang satu orang itu harus bagaimana? Iya. Itu pertanyaan remeh-temeh sebenarnya ya. Begitu. Itu harus bagaimana? Apa harus dibunuh? Atau harus ini ke sungai? Atau harus bagaimana gitu posisinya gitu kan? Itu membahayakan, semuanya akan membunuh semuanya gitu. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Umam dan Pak Yai. Sambil ditutup ya, ini Mbak Brigita dulu, kemudian ditutup oleh Wenarsi. Silakan. Ya. Buku itu biasanya tujuannya kelihatan di depan, kesimpulannya kelihatan di belakang, ya kan? Dan saya hanya 2 hari diberi buku itu. Saya juga tertarik membaca itu. Ya, betul. Saya tidak excuse, tetapi biasanya kalau kita baca buku di depannya, kemudian conclusion-nya, nah ini nggak ada conclusion, tetapi saya melihat bahwa dia dalam posisi yang tadi, bahwa kita masih dalam kondisi berharap, karena itu dituliskan yang paling akhir. Dan di dalamnya itu bercerita zaman kegelapan Amerika, zaman perjuangan Amerika untuk menghapuskan itu, terus up and down, semuanya, dan itu kasus per kasus. Tiba-tiba ada kasus bagaimana anak kecil 10 tahun diculik dan dibuang ke sungai, pengadilannya seperti apa, itu sepanjang yang saya bisa tangkap hampir semuanya seperti itu. Dan kemudian kilas balik tahun saat orang Eropa datang pertama kali, bagaimana mereka berpesta dengan pembunuhan dan lain-lain itu. Jadi isinya seperti itu. All along the book ya, menurut yang saya buka itu all along the book tuh begitu. Nah, tapi juga begini, posisi-posisi dari pemerintah itu yang perlu dicermati, tapi itu perlu waktu untuk itu. Bahwa ada gubernur yang selalu posisi politik itu adalah bagaimana kalau masyarakat mendukung hukuman mati ya mereka langsung menyatakan ya mati seperti itu. Dan di sana kan penentu hukuman mati terakhir bahwa ini dieksekusi atau tidak itu adalah gubernur atau gubernur. Jadi kalau gubernur menelpon ke ruang eksekusi, jangan dibunuh,
jangan dilakukan, maka eksekusi batal. Itu di Amerika seperti itu. Jadi benar-benar politis untuk posisi itu. Itu yang bisa saya ceritakan, Mas Umam. Maaf kalau mengecewakan. Satu lagi Mbak Ita. Yo. Satu lagi. Ini pertanyaan yang dari orang yang tidak tahu. Apakah ada negara yang tidak menerapkan hukuman mati? Dan bagaimana itu kondisi masyarakat? Adakah yang tidak menerapkan hukuman banyak loh mati? Sebenarnya, tapi saya nggak bisa merinci. Wah, satu-satu saja misalkan. Uni Eropa semua 27 semua ya. Uni Eropa. Nah, itu 27 negara tidak boleh ada hukuman mati ya. Ya. Uni Terima Eropa. kasih Mas Hampir Thomas. semua negara Skandinavia juga non hukuman mati. Ya. Orang Skandinavia itu halus-halus. Tapi itu ada ceritanya loh Mbak Brigita, karena cuaca mereka itu kan ekstrim ya. Ya. Jadi ketika winter itu mereka punya double winter. Di situ perempuan sudah punya peranan besar, jauh lebih daripada Eropa yang di bawahnya ya. Jadi cuaca itu karakter juga ternyata. Gitu. Oh sangat. Semakin ke utara orangnya semakin semacam suka menyendiri. Ya. Sulit berkomunikasi. Padahal sering makan daging loh. Itu dulu Viking itu yang. Ayo Mas Winat, kita sambil kita tutup yuk, monggo. Baik, Pak Gus Kiai Umam. kalau saya sih setiap jangan bunuh satu orang itu, kasih aja pekerjaan oleh 1.000 orang itu, biar dia sibuk ngelayanin satu-satu, biar nggak dibunuh. Artinya saya berada di dalam sebuah situasi di mana tetap ada cara-cara lain kok sebetulnya berkaitan dengan soal hukuman mati daripada hanya sekedar hukuman mati. Tetapi begini, kalau tadi Mbak Brigita mengatakan bahwa tadi hukuman ini akan menjadi sangat politis ya, hukuman mati itu akan menjadi sangat politis karena penentu eksekusinya adalah gubernur. Memang di situ saya agak bermasalah juga, artinya bahwa ini jadi gubernur itu menjadi seakan-akan menjadi semacam penentu yang tadi saya katakan sebagai playing god yang absolut di sana, yang akhirnya menyatakan ini silakan bunuh. Tapi masalahnya begini, Morris itu kalau sejauh aku baca ya, mungkin bacaanku sama Mbak Brigita agak berbeda, mungkin Mbak Brigita lebih lengkap. Morris itu karena dia itu seorang jurnalis dan dia itu pinter nyusun cerita. Ada fakta ini semacam itu. Dia bahkan menjadi sangat storyteller tapi masalahnya berbeda dengan storyteller sastra. Kalau storyteller sastra itu dia yang menyimpulkan, dia yang mengambil nilai dalam cerita itu. Tetapi ini kayak pengacara, benar-benar kayak pengacara di Amerika. Jadi dia cerita begini, faktanya begini, ceritanya begini, motifnya begini, dan setelah cerita itu selesai, ini yang agak gemesin juga dalam buku ini. Ya. Setelah dia cerita itu, dia kayak ninggal. Sudah ya, silakan Anda memutuskan apa hukuman yang harus muncul dalam kasus ini. Dan akhirnya dia hanya duduk nunggu keputusan bahwa verdict A guilty atau verdict B no guilty, semacam itu. Nah, yang ini yang mengatakan pada akhirnya dia itu mengatakan begini, si Camah ini, terserah kita yang memutuskan pada akhirnya. Terserah kita yang memutuskan pada akhirnya. Suka atau tidak suka, kita pasti memutuskan dan kita semua memiliki tanggung jawab. Apakah hukuman mati itu sudah tepat atau belum terhadap masyarakat kita? Setelah itu diam.
Sehingga yang terjadi apa? Camah itu selalu akan mengatakan bahwa kita itu hanya memutuskan vonis akhir untuk diri kita sendiri. Tuh, Mas Henry itu penutupnya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Untuk materi kita akan tayang di YouTube. Bagi yang ingin membahas ulang, dipersilakan. Dari kami sendiri akan membuat rangkuman bahasannya dalam kemungkinan akan diunggah di website. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Mas Wenats yang sudah membaca buku dalam waktu 3 hari, juga Mbak Brigita yang 2 hari, dan Mbak Brigita yang meluangkan waktu untuk menemani diskusi pada malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang juga hadir, ada Anita, Wildan, Semi, Umam, Bulgen, Ferdi, Korinta, Tutur, Mas Kumis, Mas Darmawan, Mas Eko, Diki, Mas Carlos, dan Rovin. Baik, dengan ini pertemuan kita Henry Seven belum. Dengan ini pertemuan kita tutup. Terima kasih dan salam untuk pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Ya. Udah difoto belum sih? Belum. Ya, meneh. Foto meneh. Belum kan? Ya. Belum.